Tersangka pembunuhan ibu dan anak. Di Subang, Muhammad Ramdhanu membantah adanya luka cakar. Bukan luka cakar, pihak Danu mengklaim kalau hasil visum itu merupakan bekas garuk. Soal luka cakar ini pada tubuh Danu ini dibocorkan oleh kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat. Ia klaim sudah membaca 95 bukti yang dimiliki oleh penyidik Polda Jabar. Salah satu yang diungkap Rohman yakni hasil visum Danu. Menurutnya, Ramdhanu adalah satu-satunya saksi yang divisum oleh Dr. Hastri. Visum terhadap Danu dilakukan bersamaan dengan otopsi kedua jasad Tuti dan Amel, 31 Oktober 2023. Pengacara Danu, Ahmad Taufan pun membantahnya, luka itu bukan merupakan luka cakar tapi garukan. Kemudian Taufan juga mengatakan, kalau pra-peradilan tidak ada kaitannya dengan visum Danu. Pengacara tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat mengklaim mengetahui hasil visum Danu. Hasil visum Danu disebut ditunjukkan oleh penyidik kasus Subang saat sidang pra-peradilan 3 tersangka, Mimin Mintarsi, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Menurut Rohman Hidayat, Danu divisum oleh ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti, namun begitu pihak Danu justru membantahnya. Berdasar hasil visum, kata Rohman, ditemukan luka cakar pada tubuh Danu. Dari ratusan saksi kasus pembunuhan Tuti dan Amel, menurut Rohman Hidayat hanya Danu yang divisum Dr. Hastri berbarengan dengan otopsi yang kedua. Namun begitu pengacara Danu, Ahmad Taufan bantah luka pada tubuh kliennya akibat cakaran. Menurut Taufan luka itu akibat digaruk. Menurutnya seharusnya pra-peradilan tidak ada kaitan dengan visum Danu. Dua saksi kunci tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tidak dihadirkan pada pra-peradilan. Dua saksi itu adalah Ramdan dan Fadil yang menemani Arigi saat di konter HP. Pada keterangannya, dua saksi ini mengaku menemani Arigi di malam kejadian 18 Agustus 2021. Kesaksian keduanya ini membantah keberadaan Arigi di TKP kasus Subang, Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Hal itu membuktikan bahwa Arigi tidak terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Namun rupanya dua saksi ini tidak dihadirkan dalam pra-peradilan. Ketiga tersangka kasus Subang, Mimin, Arigi dan Abi Aulia mengajukan pra-peradilan. Sementara Yosef Hidayah tidak mengajukan pra-peradilan, dan saat ini sudah ditahan. Sidang pra-peradilan ini antara ketiga tersangka melawan penyidik Polda Jabar. Pada sidang pra-peradilan tersebut, pengacara ketiganya menghadirkan saksi ahli. Namun rupanya pada pra-peradilan itu mereka tidak menghadirkan saksi Arigi, yakni Fadil dan Ramdan. Hal itu disayangkan oleh kuasa hukum tersangka Muhammad Ramdhanu, Ahmad Taufan. Sebab menurut dia, harusnya dua saksi ini bisa meringankan Arigi jika memang kesaksiannya benar. Soal keterangan dua saksi ini sudah pernah disampaikan oleh Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Menurut dia, kedua saksi tersebut tidak mengetahui kejadian. Surawan mengatakan, kedua saksi itu tidak menemani Arigi semalaman. Sementara itu, Arigi sempat mengaku memiliki bukti keberadaan kedua saksi tersebut. Bukti tersebut yakni merupakan sebuah foto. Arigi mengurai, foto itu memperlihatkan kedua temannya berada di konter HP tersebut. Foto itu ditujukan Arigi untuk mengajak mabar Mobile Legends yang biasanya untuk 5 orang. Nah foto itu, kata dia,
secara otomatis tersimpan di galeri HP-nya. Menurut Arigi, foto itu sempat dilihat oleh penyidik saat ia diperiksa. Arigi mengungkap foto itu ia ambil pada pukul 0 tanggal 18 Agustus 2021. Tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia Mustika Ratu dengan sangat keras. Hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak. Berdasarkan rekonstruksi versi Danu, Yosef yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Usai mengeksekusi Tuti Suhartini di ruangan tengah, para tersangka kemudian masuk ke dalam kamar Amel. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Muhammad Ramdhanu kemudian naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu Amel. Sementara Arigi memegangi tangan kanan Amel. Tersangka Abi Aulia saat itu hanya berdiri saja di dalam kamar. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf. Sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Sebelah kanan Amel terutama, di atas telinga itu cukup parah, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ia pun mencari dugaan alat yang digunakan pelaku berdasarkan luka yang ada pada tubuh Amel. Surawan sempat menduga apakah alat yang digunakan linggis. Saat berkonsultasi dengan dokter forensik, Surawan menyimpulkan alat yang digunakan adalah stick golf. Stick golf, menembusnya ada batas, beda dengan linggis, jelasnya. Kemudian Surawan juga memastikan apakah ada kandungan metal yang tertinggal di tulang korban. Ternyata kan enggak ada, bersih, kata Surawan lagi. Pun kata dia, tidak ada tanda para korban dipukul menggunakan kayu. Kalau dipukul kayu kan pasti ada bekas serat kayu atau mukul dengan besi berkarat ada kandungan metal, jelasnya. Ia pun mengungkap kenapa di tubuh korban bersih tak ada sisa kandungan metal. Stick golf ini kan memang metalnya cukup kuat, titanium. Kalau dipukulkan tidak akan meninggalkan bekas atau unsur metalnya, beber Surawan lagi. Di luka para korban tidak ada kandungan metal sama sekali, tambahnya. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak, pungkasnya. Pengacara Rohman Hidayat belak-belakan soal alasan pihaknya tidak mengajukan gugatan pra-peradilan untuk salah satu kliennya yang menjadi tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah. Yosef Hidayah adalah satu-satunya klien Rohman Hidayat yang kini ditahan karena diduga menjadi pelaku utama pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Sementara, Yosef sendiri adalah suami sekaligus ayah korban, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Nama Yosef terseret setelah tersangka lainnya yaitu Muhammad Ramdhanu alias Danu membuat pengakuan ke Polda Jabar. Pihak Rohman Hidayah sendiri hanya mengajukan gugatan pra-peradilan atas nama 3 kliennya yang lain yang juga menjadi tersangka, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Hal itu lantas memicu sejumlah tanda tanya dari publik, karena Yosef Hidayah tidak disertakan dalam gugatan pra-peradilan tersebut. Bahkan beredar spekulasi bahwa Yosef telah mengakui dirinya adalah pelaku utama kasus Subang. Lantas benarkah demikian? Rohman Hidayat membantah spekulasi yang beredar mengenai alasan Yosef tidak mengajukan pra-peradilan. Saya lebih baik mengujinya di persidangan saja, ungkap Rohman Hidayat pada wawancara khusus bersama tribunjabar.id pada Kamis, 14 Desember 2023. Bukan nggak ngebantah, hari ini saya belum mau berdebat, sambungnya. Menurut Rohman, pihaknya kini fokus terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan Mimin, Arigi, dan Abi karena kesempatan untuk diterima lebih besar. Buat Bu Mimin, Arigi, dan Abi, ada kesempatan ada proses yang bisa kami tempuh namanya pra-peradilan, peluang kami jauh lebih besar, ujar Rohman. Ia pun tak memungkiri, pertanyaan terkait alasan Yosef tak mengajukan pra-peradilan itu selalu sampai di telinganya. Sudah santai saja, yang pengacara saya kan, katanya.
Lebih dari itu, Rohman Hidayat sejatinya ingin mencari tahu mengenai alat bukti yang digunakan pihak kepolisian dalam menetapkan status tersangka terhadap ketiga kliennya. Alhamdulillah nanti untuk persidangan Pak Yosep, saya sudah tahu bukti-buktinya, ujar Rohman. 95 bukti dari semua berita acara, penyitaan, surat panggilan, visum, dan lain-lainnya ada di kami, lanjutnya. Ia pun tidak masalah jika memang alat bukti yang ia terima saat sidang gugatan pra-peradilan itu belum semua dihadirkan. Menurut Rohman, secara garis besar kini ia sudah mengetahui alasan keempat kliennya ditetapkan tersangka. Paling tidak, kalaupun belum semuanya, sebagiannya saya sudah tahu, syukur-syukur itu semuanya, ungkap Rohman.